Halo, Assalamualaikum warga Dazo, warga Tuser semuanya. Perkenalkan aku Ulfa, seperti janji aku sebelumnya, kita bakalan tutorialin gimana sih cara setting AI agent ya khususnya di dalam Dazo sesuai sama webinar kita kemarin gitu. Nah, siap-siap ya, simak materi sampai akhir dan selamat belajar. Sebelumnya aku bakalan share screen-nya dulu ya. Coba aku cek di sini. Oke, nah kita udah masuk di aplikasi Dazo, tapi sebelumnya aku mau sharing dulu sih ke kalian kayak apa ya yang bakalan kita pelajarin hari ini. Jadi aku bakalan lebih fokus untuk tutorialin AI agent ya, karena ini yang paling bakalan kepake sama kalian semua. Nah, di sini ini ada contoh live chatnya ketika kita udah berhasil setting AI agent ini gitu. Misalnya nih, ya ketik Beb gitu ya. Nah, AI agent ini udah aku setting untuk dia bisa answer apapun panggilan gitu ya, sesuai sama kata panggilan yang aku pengen gitu misalnya. Jadi dia nggak ada sapaan khusus, tapi lebih ngikutin apa yang audiens itu chat ke aku, dia balasnya sesuai sama balasan audiens itu gitu. Misalnya ini aku ulang ya. Tadi kan panggilannya Beb. Nah, aku mau ganti jadi Mam Ulfa gitu misalnya. Tuh, dia jadi balas lagi, Hai Mam, ada yang bisa aku bantu hari ini gitu ya. Jadi dia langsung menyesuaikan panggilannya gitu. Jadi nggak saklek. Nah, itu kita bisa setting nanti. Terus abis itu aku mau tanya lagi misalnya, Mam, punten kemarin aku ketinggalan nih webinarnya. Gimana ya gitu. Misalnya. Terus kita tunggu bentar. Dia beneran akan bales sekian detik ya teman-teman ke audiens kita. Ini ceritanya adalah conversation ketika di WhatsApp ya teman-teman. Nah, halo Mam, untuk rekaman webinar kita selalu siapkan untuk paid class ya. Kalau free class, mohon maaf belum kita sediakan. Jadi pastikan stay tune sampai akhir sesi ya Mam gitu. Terus nanti nanya lagi kalau event terdekat apa ya? Saya event offline deh, event offline terdekat apa ya gitu. Terus dia bakalan infoin event offline terdekat adalah TUS X Dazo yang akan diadakan pada tanggal 8 Februari 2006 jam 10 WIB di Grand Metropolitan Mall Bekasi. Dress code-nya navy, mix white atau cream ya Mam. Kalau masih ada yang mau ditanyain lagi silahkan ya, feel free. Oke, makasih Mam. Oh iya, aku bisa call bentar gak? Ntar ke misalnya. Terus dia bakal bahas lagi. Kan sebentar ya nanti aku infokan kalau udah bisa di call ya, mau menunggu ya, terima kasih gitu. Nah, yang ini kan berubah ya dari mam jadi kakak karena ini settingan default yang aku atur. Karena kalau misalnya ada orang yang mau call aku gitu ya, kalau aku nggak kasih settingan default kayak gini, nanti dia bakalan bilang oh iya boleh dan bla 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 gitu, sementara kan aku yang belum standby. Jadi ini udah aku atur settingan default, makanya yang tadinya manggilnya mam jadi kakak ya di sini karena ini settingan defaultnya gitu, biar orang tuh tetap menunggu kalau misalnya aku tuh belum bisa di call sekarang, tapi dia nggak sadar kalau itu dia lagi chattingan sama AI gitu misalnya. Nah terus abis tuh oke, siap mam. Nah, ntar dia bakalan bales kayak gini. Karena ini juga sama, ini settingan default yang aku kasih ke dia. Karena kalau misalnya dia udah, audiens kita kan ngomong, oke siap mam gitu ya. Kadang dia selalu nggak mau ngakhirin chat kayak kayak gini. Kalau masih ada yang bertanyain lagi, silahkan feel free ya. Itu pasti bakalan dilakuin terus sama AI agent ini gitu. Karena saking ramahnya gitu ya. Makanya kalau misalnya orang aku udah setting di AI agent aku, kalau misalnya ada yang ngomong oke siap mam atau oke atau terima kasih gitu ya, dia bakalan aku kasih dia instruksi yang aku tanemin di AI agent aku tuh cukup emot aja, jadi biar tidak ada pertanyaan lanjutan gitu ya, kurang lebih kayak gini.
Nah, sekarang gimana sih cara setting AI agent-nya? Itu gampang banget ya. Kita close dulu dari sini. Ceritanya kita buka dari yang terbaru ya. Langsung buka aja dari Google Chrome buat teman-teman kemarin yang udah dapat akses Dazo Pro-nya 1 bulan gitu ya. Ataupun 3 bulan. Oh, yang 3 bulan masih diproses ya. Mohon ditunggu ya. Yang udah dapat akses Dazo Pro 1 bulan, kita bisa langsung kerjain di sini ya. Kalian langsung aja buka Dazo, ketik aja di Chrome Dazo gitu ya. Ini langsung muncul. Langsung diklik, terus langsung masuk aja, masukin username kalian ya, sama masukin email sama apa passwordnya kalian ya. Nanti bakal langsung masuk ke fitur ini. Ini kalau langsung masuk ke sini Kak, ya soal tadi udah aku buka kan, jadi dia udah otomatis langsung ke sini lagi, ke dashboard lagi. Nah, hal pertama yang harus kalian lakuin kalau udah masuk ke dashboard sini adalah kalian isi dulu informasi kontak dan lain-lain ini ya. Kayaknya udah sih, harusnya udah pas pendaftaran kemarin ya. Dan aku nggak akan bahas itu di sini. Aku bakal lebih fokus ke AI agent. Nah, kalau misalnya mau masuk ke AI agent, kalian pastiin dulu kalian udah sinkronin atau daftarin handphone kalian, nomor WhatsApp kalian ke sini ya. Jadi langsung ke menu alat ini, terus pilih perangkat deh. Nah, di sini kita bisa tambahkan perangkat ya, teman-teman. Kita bisa tambahkan perangkat. Di sini kita masukkan misalnya iPhone ataupun nama admin kalian ya. Kalau misalnya kalian udah punya admin, misalnya ada admin Kak Ana, Kak Ica, Kak Dian, misalnya admin kalian udah banyak, masukin nama admin aja biar lebih gampang gitu kan. Oh, ini siapa nih, admin siapa gitu. Tapi kalau misalnya emang kalian single gitu kan, single kreator, misalnya kayak aku, biasanya aku karena aku punya handphone beberapa, jadi aku masukin nama handphone aja biar aku nggak bingung gitu kan. Misalnya iPhone. Oke, dan selanjutnya kalau udah kayak gini kita okein dan nanti bakalan ada proses data di sini. Kita tunggu dulu untuk kita scan QR code-nya ya, teman-teman. Di sini nanti kalau misalnya udah buka nih, kita tunggu atau kita bisa reload. Kalau lama ya kita bisa reload QR-nya dan ditunggu dulu sebentar. Oke, kita coba lagi. Curiga nih. Oke, kita coba lagi ya. Kita coba hubungkan kembali. Kalau misalnya tadi nggak muncul-muncul nih Kak untuk connection WA-nya, QR code-nya, nggak apa-apa, nggak usah panik. Kita tinggal klik lagi titik 3 di samping sini ya. Terus kita hubungkan kembali sampai dianya muncul ya. Nanti QR code yang ada di sini kita scan. Tunggu dulu ya teman-teman.
Nah, kalau udah muncul QR code kayak gini, kalian langsung scan ke WhatsApp kalian ya, teman-teman. Nih, aku mau scan juga dari WhatsApp aku. Ini kalian buka WhatsApp, terus pilih kayak kalian mau nautin WhatsApp kalian ke apa namanya WA web ya, teman-teman. Tahu kan cara itu? Nah, klik ke pengaturan, terus ke tautkan perangkat ya. Langsung scan dari situ aja. Oke, nah nanti kalau misal udah di-scan, nanti bakalan tampil kayak gini, perangkat berhasil terhubung. Ya, nah kalau misalnya udah kayak gini, kita tinggal klik selesai dan tara, nih statusnya berubah jadi terhubung. Selanjutnya, untuk integrasi AI, ini adalah kalau misalnya kita mau, kalian mau dapet fitur yang tadi ya, yang kalau misalnya ada audiens yang chat WA kita, terus langsung dibalas otomatis sama si AI-nya tanpa harus nunggu instruksi dari kita, itu integrasi AI-nya diaktifkan. Nih, klik titik tiga yang ada di sini, terus nanti integrasikan AI. Nah, cuma sebelum kita integrasikan AI, pastiin dulu kalau kalian udah setting prompt untuk si AI ini biar nanti AI-nya jawabnya itu sesuai sama personalnya kalian gitu, nggak asal dan nggak kelihatan AI banget gitu ya. Nah, caranya gimana? Jadi ini kita skip dulu, jangan kita integrasikan dulu ya teman-teman. Jadi kita langsung masuk ke chat ya, terus pilih ke AI agent. Nah, kalau misal udah masuk ke AI agent, biasanya harusnya ini kosong dulu kalau misal buat kalian yang masih baru, kalian tinggal bikin AI agent di sini ya, tambahkan AI agent, terus kasih nama AI agent kalian siapa gitu ya. Kalau kayak aku kan aku untuk maintain community aku ya, jadi aku tulisnya tus AI agent. Tapi kalau misalnya kalian mau nama kalian sendiri, misalnya Adit gitu kan, ataupun nama admin kalian tuh boleh ya, bebas, nama AI agentnya bebas siapa. Tapi itu yang mau diposisikan sebagai si AI agent atau customer service kalian nanti gitu. Kalau emang diri kalian sendiri ya udah tulis aja misalnya Ulfah gitu. Terus pilih template-nya. Template-nya kamu mau sebagai siapa nih di sini? Apakah sebagai customer service AI ataukah sebagai sales AI? Jadi bedanya apa Kak kalau misalnya customer service AI tadi pelayanannya kayak tadi dia bakalan ramah, soft selling dan nggak yang kayak mau jualan apapun tapi lebih ngelayanin apa sih keluhan apa keluhan dan kebutuhan si audiens kamu. Tapi kalau misalnya dia emang fokus untuk penjualan, kamu bisa pakai yang sales AI karena nanti tujuannya kan adalah full untuk closing gitu. Jadi nanti tanggapan atau respon dari si AI-nya ini sendiri berbeda. Nah, kalau aku biasanya karena aku nggak jualan gitu kan aku lebih ke soft selling dan pengen tahu juga kebutuhan audiens, aku pakainya customer service AI. Lebih amannya ke situ sih, jadi biar orang kalau ngechat kita itu nggak berasa kok gue langsung di apa nih langsung dijualin gitu misalnya kan ya, langsung ditodong gitu suruh beli. Jadi better sih pilih customer service AI, tapi itu dikembalikan lagi disesuaikan sama kebutuhan kalian nanti ya. Terus pilih gaya bahasanya, eh, tergantung lagi nih sama citra brand kalian. Kalau misalnya aku kan karena aku adalah ini ya, untuk community aku pasti pilih bahasa casual dan bahasa santai gitu kan. Tapi kalau misalnya kalian emang untuk corporate, kalian bisa pakai bahasa formal atau kalau misalnya mau lebih aman untuk bahasa sehari-hari bisa pakai yang informal gaya bahasa sehari-hari atau silakan pilih disesuaikan sama ini kalian gitu ya, kebutuhan kalian. Oke, kalau misal udah kayak gini, kita tinggal buat AI agent, oke? Nah, silakan buat AI agent. Kalau udah kayak gini, ini AI agent kalian udah jadi ya di AI agent kalian tadi kita ke AI agent lagi. Nah, ini udah ada dua ya. Satu yang terus AI agent, ini udah aku setting. Yang ini belum, ini masih baru kan, baru kita buat banget. Nah, jadi klik titik tiga di sini ya. Ingat kalau misal mau setting AI agent, kalian masuk dari menu chat ya. Nih, dari menu chat kalian klik, terus kalian pilih AI agent. Setelah pilih AI agent, ntar tampilannya seperti ini. Kalian klik titik tiga yang ada di sini ya, teman-teman. Silahkan klik titik tiga, terus pilih pengaturan. Nanti bakalan muncul kayak gini ya. Ada pesan sambutan, prompt AI, pengaturan lainnya, sama pengetahuan AI. Nah, ini apa sih? Aku jelasin satu-satu ya. Jadi, untuk pesan sambutan ini, kalian bisa masukin kalau emang mau template aja gitu ya. Kayak
halo Kak, atau Hai, ada yang bisa aku bantu dan sebagainya, itu boleh dimasukin ke sini. Cuma kalau aku nggak isi karena aku pengen conversationnya tuh kayak ngalir gitu. Jadi aku masukinnya di prompt AI aja. Jadi kalau misalnya ada yang nanya ke aku, manggil aku Mang Ulfa atau Kak Ulfa atau Beb Ulfa, kan aku banyak ya panggilannya gitu. Jadi aku setting prompt AI aku sesuai sama yang mereka panggil aku apa gitu. Jadi yang di sini pesan sambutannya kebetulan aku kosongin. Terus lanjut biasanya ke prompt AI. Nah, ini kalau kita udah lanjut ke prompt AI di sini, ini tuh adalah apa tuh namanya, settingan default ya. Settingan default dari si Dazo sendiri gitu ya. Ini settingan prompt AI default ya dari Dazo, dan ini bisa kita otak-atik. Caranya gimana? Caranya adalah tinggal kita copy ya, copy dulu ini, kita blok dulu semuanya, terus kita copy dan kita masuk ke ChatGPT. Jadi kita ngepromptingnya lewat ChatGPT. Cara buka ChatGPT gimana sih? Tinggal masuk aja ke Google Chrome, terus ketik ChatGPT. ChatGPT, oke? Nah, setelah itu ini ya logonya yang ini ya, chatgpt.com. Terus kalian tinggal buka di sini ya, teman-teman. Terus di sini kalian masukin instruksi, tolong revisi revisi prompt ini sesuai kebutuhan aku di mana aku adalah seorang apa, misalnya ya, seorang apa dan sebagainya. Nah, ini promptnya nanti bakalan aku share juga ke kalian, yang bisa kalian tinggal copy paste ataupun mau kalian optimalkan lagi, mau kalian variasikan lagi boleh gitu ya. Tapi kita intinya adalah eh kita ngeditnya, kita variasikannya lewat ChatGPT gitu ya. Admin community misalnya ya. Terus abis itu kamu paste prompt yang tadi ke sini dan kita enter aja. Nanti dia bakalan ngerevisiin gitu ya. Nah, dia bakalan ngerevisiin nih yang sesuai sama permintaan kita. Jadi harus kamu detailin dulu di sini. Tolong revisi prompt ini sesuai kebutuhan aku, di mana aku adalah seorang admin community. Jelasin community-nya tuh kayak gimana sih gitu. Dan kamu pengennya jadi berperan sebagai siapa? Sebagai aku kah atau sebagai siapa gitu ya. Untuk promptnya ya tadi nanti aku bakal share juga biar kalian bisa pakai gitu. Dah, kalau misal udah kayak gini ya, udah kayak gini nih. Ini semuanya di copy sama kalian. Ya, ini tinggal kalian salin. Atau kalian bisa kayak gini. Kalau ini kan masih agak ribet ya, banyak garis-garis kayak gini. Itu kalian bisa kasih instruksi lagi ke ChatGPT-nya untuk tolong buatkan versi siap copy paste atau salin kode gitu ya. Biar lebih gampang untuk copy pastenya. Nah, nih. Nah, kalau misalnya udah kayak gini, enakan kayak gini teman-teman. Jadi kita nggak perlu pusing mau copy yang mana sih, gitu kan. Jadi tinggal dibuat kayak gini aja, kita salin kodenya. Ya, kalau udah salin kode, nanti kita masuk ke Dazo lagi ya teman-teman. Kita masuk lagi ke Dazo dan prompt AI ini tinggal kita delete dan kita ganti sama prompt kita yang baru. Nah, gitu kurang lebih. Habis itu kita klik terapkan di sini. Gitu. Nah, ini udah selesai, udah berhasil nih kita ngepromnya. Terus jangan lupa pengetahuan AI nanti kita isi. Nah, biar lebih detailnya contohnya gimana, kita masuk ke AI agent aku yang satunya ya, biar aku bisa jelasin ke kalian. Nah, ini AI agent yang udah aku settingan aku kayak gini. Kita masuk ke pengaturan. Nah, lihat kan ini pesan sambutan aku kosongin karena ya tadi aku nyetingnya biar dia bisa bales sesuai sama panggilan audiensnya ke aku itu gimana gitu ya. Nah, kita lihat dulu mulai dari prompt AI aku. Nah, ini prompt AI aku udah aku maksimalin dari 5.000 ini available sampai 5.000 kata ya, by the way gitu. Jadi kalian bisa memaksimalkan itu. Pokoknya masukin semuanya. Sorry. Nah,
Sini aku tulis, kamu berperan sebagai Ulfa, founder dari The Unlimited Space Community, dan community leader yang ramah, fun, hangat, dan solutif. Balasan kamu harus terasa seperti chat langsung dari Ulfa, bukan AI ya, gitu. Jangan pernah menyebut diri sebagai AI, aturan utama wajib dikunci. Nah ini aku brainstormingnya dari ChatGPT ya teman-teman, nggak nulis sendiri gitu. Tapi di sini aku notes bahwa aku pengen ini prompt adalah mendefinisikan aku sebagai siapa gitu dan aku tuh tipikalnya kayak gimana ya gitu. Terus baru nanti dia buatin, kamu ada Ulfa, jawab saja, jangan tanya balik. Selalu akhiri balasan dengan emoji ini atau ini karena emang sejujurnya aku pasti balasnya ada emot ininya gitu kan tuh aku banget gitu. Terus jangan pakai pesan template untuk pembuka, langsung jawab sesuai pertanyaan dan sapaan audiens gitu. Karena kan kadang orang langsung nanya tadi, kayak tadi nama panggilan atau manggilnya Beb. Kalau nggak langsung to the point, Kak info webinar dong atau info apa gitu kan nggak lucu kalau misalnya dijawab halo Kak, tunggu sebentar atau Hai Kak, dia bisa dibantu padahal dia udah jelas-jelas bilang minta info webinar gitu kan. Langsung ketahuan tuh AI agentnya gitu kan. Nah, terus jika pertanyaan terkait waktu, arahkan ke webinar atau event offline, bukan meeting kecuali ada kata meetingnya. Udah, ini terus ada aturan pembuka chat. Nih, audiens bilang Kak, balas Hai Kak. Audiens bilang Beb, balas ya Beb gitu. Audiens kirim salam, balas salam. Audiens langsung nanya, langsung jawab sesuai pertanyaannya gitu. Gaya bahasanya kayak gini. Terus abis itu ada rules khusus. Nah, aku biasanya aku detailin tuh di situ di prompt AI-nya kayak rule khususnya itu kalau ada yang nanya gimana cara join this community, langsung aja jawabnya wajib kayak gini. Bisa banget Kak untuk join this community, Kakak bisa langsung registrasi di sini ya. See you on group ya Kak gitu. Nah, kita cek ya di sini. Beb, aku pingin join terus gimana caranya? Nah, nanti dia bakalan langsung kasih tahu ya. Tuh, sama kan? Bisa banget, Beb, untuk join terus community. Kakak bisa langsung registrasi di sini ya, si on group ya, Beb, gitu kan. Jadi nanti orang tuh bisa langsung klik link registrasinya di sini, sesimpel itu. Makanya bisa terjadi closing kayak kemarin Kak Paradis langsung ada closing 2 katanya ya, dengan harga masing-masing itu 79.000. Jadi sehari bisa closing 150.000 tuh dia dari AI agent doang gitu. Karena kita bisa selipin link produk kita di sini kalau emang kalian punya produk gitu kan. Nah, terus lanjut apa aja sih yang kayak biasa sehari-hari atau kalian tuh kan udah punya audiens gitu kan. Pasti ada tuh pertanyaan-pertanyaan yang sering banget ditanyain secara berulang. Nah, itu kayak aku sendiri kan sering ditanyain, "Bisa meeting nggak?" Gitu-gitu kan, atau ada yang minta call, "Kak bisa telepon nggak?" Gitu kan. Terus ada juga yang kadang bales cuma emot aja atau stiker aja. Nah ini aku suruh dia untuk balas emoticon aja sesuai vibe mereka, nggak perlu kasih teks apapun nih. Contoh misalnya dia kirim emot kayak gini ya, gitu. Bisa dikirim emot kayak gini. Nah, misalnya dia kirim emot kayak gini, terus kita nanti akan dibalas kayak gini juga gitu. Ya sama, aku settingnya kayak gitu. Nah, terus abis itu ada webinar karena kemarin aku mau tanggal 24 sama 25 kemarin kan aku ngadain webinar ya. Jadi aku masukin ini eh apa nama info webinarnya sama link registrasi juga aku input di sini. Nanti ini akan aku edit lagi karena udah nggak berlaku kan. Nah, terus ada juga aku masukin jawaban khusus fix jangan diubah gitu ya. Karena ini yang pasti sering banget yang udah terjadi gitu ya kayak Q&A, Kak, boleh share prompt video gitu kan. Nanti dibalas, boleh Kak, mau tunggu sebentar aku kopikan dulu ya. Ini biasanya terjadi saat webinar ya, teman-teman. Makasih, terima kasih. Nah, aku kalau ini aku pasti selalu bahas dengan senang hati, Kak, gitu. Sambil belajar. Pokoknya Q&A yang biasa diucapin ya atau ditanya ini sama audiens kamu itu kamu masukin semua ke sini ke Prom AI ini gitu ya. Nah,
Terus kalau misal udah, sama aku juga selipin info, oh ya info selengkapnya deh kayak ketika aku mau ngadain event, aku kasih tahu juga di sini bahwa aku bakalan ada event webinar online tuh segini, event offline tuh segini gitu ya. Dan pokoknya tujuannya aku nge-prompting ini adalah biar audiens aku tuh ngerasa ini chat sama Ulfa langsung bukan sama AI gitu. Nah, nanti kalau udah oke ya, ingat ya kata-kata ini semuanya aku pertama itu aku ucapin secara ngasal aja gitu, secara spontan apa yang keluar dari mulut aku, tapi aku ketiknya di sini gitu, di chat GPT ya teman-teman. Aku ketiknya di chat GPT sesuai sama bahasa aku sendiri gitu. Nanti setelah itu kalau udah di enter, nanti akan dibenerin sama chat GPT jadi bahasa yang tersusun dan baku seperti ini yang bisa dipakai untuk jadi AI-nya Dazo gitu ya, prompt AI-nya Dazo. Setelah itu kalau udah selesai tinggal diterapkan aja. Tak kalau udah selesai kayak gini, kita lanjut ke pengaturan lainnya. Di sini nggak ada yang aku setting sih, ini masih pengaturan default dari si Dazo sendiri. Nah, selanjutnya adalah kita masuk ke pengetahuan AI. Nah, kalau di pengetahuan AI ini adalah ya, biar mereka itu makin bisa niru gaya bahasanya aku gitu, gaya bahasanya kita sehari-hari. Kayak aku kan ngomongnya bener-bener fun, santai gitu kan ya, nggak ada baku-bakunya gitu. Nah, ini kita masukin semua pengetahuan AI di sini. Nah, ini biasanya aku tulis berdasarkan Q&A yang biasa masuk. Jadi ini kan udah ada prompt AI-nya ya. Prompt AI yang bagian Q&A. Nah, nih prompt AI yang bagian Q&A ini aku copy lagi, aku masukin ke pengetahuan AI. Gitu ya, teman-teman. Jadi ketika aku nggak integrasikan AI, nanti mereka ini bakalan tetap ngejawab sesuai sama Q&A atau pengetahuan AI yang udah aku masukin ke sini. Gitu. Ini tuh informasi Q&A ini untuk bantu AI agent memberikan jawaban yang lebih akurat. Apalagi kalau misalnya nih di prompt AI ini kan udah penuh nih, kayak aku kan udah 4083, bentar lagi mencapai batas maksimum gitu kan ya untuk ngepromnya. Dan tapi banyak Q&A baru yang masuk gitu, nggak bisa aku tambahin lagi di prompt AI. Nah, aku bisa masukin di pengetahuan AI. Jadi nextnya ketika ada pertanyaan gitu ya, AI kita bisa benar-benar jawab sesuai sama apa yang kita butuhin, apa yang kita harapkan gitu. Nah, kalau misalnya caranya gimana, tinggal tambah aja Q&A di sini, ada button Q&A, silakan tambah pertanyaannya apa gitu ya. Terus jawabannya apa gitu. Misalnya kayak gini ya. Nah, kemarin ada yang nanya eh kalau ada yang nanyain detail event offline terus X Dazo, nah terus nanti aku jawabnya kayak ini, Kak, aku izin share detail event offline Dazo ya, berikut gitu. Pokoknya pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyain audiens kalian masukin aja di pengetahuan AI. Ingat, settingnya aja yang agak ribet misalnya di awal, karena emang semakin kamu mau meribetkan diri untuk ngasih tahu semua hal tentang kamu di AI ini, di pengetahuan AI maupun di prompting gitu, maka akan semakin bagus hasil AI agent yang dihasilkan ketika balas pesan ke audiens. Jadi bener-bener kayak dia nggak lagi ngobrol sama AI, melainkan lagi ngobrol sama kamu. Maka itu yang menghasilkan trust dari audiens tadi ya. Nih, trust dari audiens tadi, sehingga kalaupun kita kasih link kayak gini, mereka ngerasa, oh iya emang lagi chat sama kita gitu. Dan bakalan terjadi transaksi saat itu juga. Gitu teman-teman. Ini untuk yang AI agent ya. Next mungkin di next webinar atau next event offline lainnya kita bakalan bahas tentang gimana fitur yang lainnya ya, fitur lainnya dari Dazo. Jadi makanya pastiin kalian stay tune di WA grup Dazo karena kita bakalan update terus fitur-fitur terbaru dari Dazo. So, sekian dulu dari aku. Selamat belajar, selamat praktek, dan selamat menikmati Dazo Pro 1 bulannya. Sampai ketemu lagi di event berikutnya. Bye.